Orang kalau datang ke rumah ibadah, yang namanya sembahyang, ya tentu dengan tujuan yang baik, membawa kedamaian kepada semua. Di jantung Teluk Betung Selatan, kota Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Ikan Kakap nomor 35, berdiri megah sebuah bangunan yang telah melampaui zaman. Vihara Tai Hin Biao. Bukan sekedar struktur tua dari batu dan kayu, vihara ini adalah saksi bisu dari ratusan tahun perjalanan spiritual dan budaya masyarakat Tionghoa di tanah Lampung. Didirikan pada tahun 1850, Tai Hin Biao telah melalui berbagai peristiwa besar, dari bencana alam hingga renovasi sejarah. Namun, satu hal yang tak pernah berubah, fungsinya sebagai ruang peribadatan, pusat tradisi, dan simbol keberadaan komunitas Tionghoa yang kuat, bersahaja, dan terus hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Lebih dari sekedar tempat sembahyang, Tai Hin Biao adalah wujud nyata dari keberlanjutan nilai-nilai leluhur yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Untuk menggali lebih dalam kisah dan makna dari vihara ini, kami pun datang langsung ke lokasi. Di tengah aroma dupa dan suasana yang tenang, kami mewawancarai Romo Joni, salah satu tokoh penting di vihara ini. Dari beliaulah kami mendapatkan berbagai informasi yang akurat tentang sejarah, filosofi, serta upaya pelestarian yang terus dilakukan hingga hari ini. Tahun 1883, musibah yang terdahsyat di Lampung terjadi peletusan Gunung Krakatau. Ya, dahsyatnya sampai mercusuar, lepas dari rantainya yang sekarang nginapnya di lapangan di Panda. Itu mercusuarnya sedemikian hebatnya. Jadi orang sana yang orang udah selamat, mereka selamat, yang selamat semua pada kumpul. Tahun 1896, nah di sini mereka di tempatlah pusat mengucapkan syukur atau kita bilang beribadah lah, sembahyang ada di depan itu. Dia ada tanda kota. Tahun 1927 itu bangun, tapi itu tidak ada lagi, bekasnya tidak ada, dibangun pakai beton, tapi tidak persis ini, lebih bagus lah, itu karena kecil, itu pakai papan. Ini bikin yang ini. Tahun 1963 mulai dibangun bentuk ini. Selesai tahun 1968. Ya, 1968 bulan 11. Ya, 1968 bulan 11. Seperti ini. Ini kita juga harus punya basis ya, dasar tentang budaya-budaya suku Tiongkok. Ya, mereka datang karena ada musibah kuburan yang dilempasin ke sana, semua pada rontok. Ya kan, jadi kan mau diangkat, mau apa. Nah, karena mereka hargain itu leluhur mereka. Jadi kalau menurut adat, ya mereka ingin lakukan yang terbaik. Ya, mereka datang sini minta ya nasihat gitulah ya. Saya ingin lakukan pada hari ini, baik enggak. Jadi kita berdasarkan primbon yang ada, primbon
Tiongkok ya. Iya. Nah, kita lihat dari itu. Nah, hari ini menurut primbon ini kamu melakukan ini ya silakan. Nah, ini namanya semua orang gitu ya, suku yang ada di Asia inilah, termasuk kita ya, karena mau pesta mau apa, tanya dulu hari apa orang Jawa, dia Wage, Kliwon semua kan harus dicari ya kan. Nah, kira-kira begitu. Itu budaya ya, keyakinan suku tertentu ya. Setiap wihara memang punya cabang yang dikhususin ya. Kalau agama Buddha dia ada tantra, ada banyak cabangnya, tergantung dia jalankan yang mana ya. Kalau memang kita di sini di Taingbyo ini kita gabung budaya ini wihara ini budaya, bangunan ini budaya loh ya. Bangunan ini kan udah lama, punya history di Lampung, jadi dijadikanlah termasuk ada berbau wisata gitu. Di tengah kota Bandar Lampung, Vihara Taingbyo berdiri sebagai simbol sejarah, budaya, dan spiritualitas. Di balik setiap pilar merah dan ukiran naga, tersimpan cerita tentang kepercayaan, perjuangan, dan keberagaman yang berpadu harmonis. Dari generasi ke generasi, vihara ini menjadi titik temu antara spiritualitas dan tradisi, antara warga Tionghoa dan masyarakat Lampung secara lebih luas. Vihara ini bukan semata tempat ibadah. Ia tumbuh jadi ruang hidup yang terus bernafas, terus beradaptasi. Dipelihara bukan hanya bentuknya, tapi juga jiwanya. Lewat pemanfaatan adaptif, konservasi yang cermat, dan interpretasi yang menghidupkan makna. Melalui pelestarian adaptif, konservasi arsitektural, dan interpretasi budaya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tak hanya dijaga, tapi juga terus dibagikan kepada masyarakat luas. Dari altari hingga ornamen, dari upacara ke perayaan, semuanya menyimpan kisah tentang keyakinan, identitas, dan harmoni dalam keberagaman. Dalam langkah pelestarian ini, kita belajar bahwa menjaga warisan budaya bukan hanya soal mempertahankan bentuknya, tapi juga merawat maknanya. Karena sejarah yang dijaga adalah jati diri yang tak terlupa.